tidak hadir. Mungkin kita berharap mereka itu mempunyai alasan yang baik. Sebelum kita mulai proses belajar ini, ada baiknya Bapak ingin kalian salah seorang untuk membukanya dengan berdoa. Ada di antara kalian yang bisa untuk membukanya berdoa? Silakan. Ada? Coba suaranya dibesarkan sedikit nak, biar saya ingin mengucapkan doa pembukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mengakhirnya, ya Allah, tambahilah ilmuku dan tambahkanlah sisi pahaman. Oke, terima kasih. Sesungguhnya kalau sebelum kita mulai topik ini, kalau ada berdoa itu kan pertama membaca salawat. Nah, salawatnya itu boleh salawat aja, di salawat kemudian masuk ke materi doa, kemudian ya tutup dengan amin dan begitu. Nah, kemudian sebelum Bapak memulai ada nanti video singkat seputar sholat berjamaah. Sebelumnya Bapak ingin jelaskan sedikit bahwa sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan baik untuk melaksanakan sholat sunnah maupun sholat wajib yang dilakukan dengan lebih dari satu orang. Boleh 2 orang, boleh 3 orang, yang ada bertindak sebagai imam dan ada bertindak sebagai makmum. Nah, bagaimana itu aturannya? Bagaimana itu syarat dan rukunnya? Itu lah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi apalagi sholat berjamaah itu sholat yang sangat disarankan oleh Rasul, sangat diutamakan oleh Rasul karena pahala melaksanakan sholat berjamaah itu berlipat ganda sampai 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat munfarid atau sholat sendirian. Nah, untuk mengambil seputar gambaran daripada sholat berjamaah itu, Bapak akan mencoba memutar salah satu video yang semalam Bapak unduh ini untuk kita pelajari. Nanti setelah memutar video ini, kalian akan Bapak berikan kesempatan untuk bertanya, bahkan kalian nanti akan Bapak berikan kesempatan untuk mendiskusikan kira-kira apa ini video ini, kemudian kira-kira apa itu manfaatnya pada kita, apa yang kita ambil dari situ. Bisa dipahami ya? Bisa? Oke, Bapak putar ya. Kita coba. Bila perlu, kalian itu boleh mengambil pensil, pulpen atau apa, kemudian catatan kecil. Nanti mungkin yang akan ditanyakan bagaimana boleh ya, catatan kecil. Atau hal-hal yang kurang dipahami mungkin ada catatan kecil nanti di putar ya. Bisa apa? Bisa 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab
sholat berjamaah. Ulama sepakat bahwa sholat wajib berjamaah merupakan ibadah yang sangat mulia dan syiar Islam yang sangat agung, karena Allah mensyariatkan agar sholat wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Allah berfirman, "Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahu-d-din." Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan, dan katakanlah, arahkanlah wajahmu dengan melaksanakan sholat jamaah di setiap masjid, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Karena itu, Rasulullah SAW memberikan perhatian besar terhadap sholat jamaah. Beliau bersabda, "Sholatul jama'ati tafqulu sholatal fadhi bi 27 darajah." Sholat jamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan beliau merasa kehilangan ketika ada sahabat yang tidak ikut sholat berjamaah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari ketika Rasulullah SAW mengimami sholat subuh, beliau bertanya kepada para makmum, "Apakah si A datang? Apakah si B hadir?" Beliau menyebutkan beberapa orang munafik. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya shaf pertama itu seperti shaf para malaikat. Andai kalian tahu keutamaannya, kalian akan berebut untuk mendapatkannya." Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, dan disahihkan oleh Al-Albani. Agar sholat jamaah kita lebih sempurna, Rasulullah SAW mengajarkan berbagai macam adab. Di antaranya, pertama, apabila kita telah masuk masjid, dianjurkan mendekat ke sutroh untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qabliyah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'ataini qabla an yajlisa." Apabila kalian masuk masjid, lakukanlah sholat 2 rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, jika waktu iqamah masih lama, duduklah dengan tenang menghadap kiblat dan berbanyak membaca doa, karena doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Rasulullah SAW bersabda, "La yuraddu du'a bainal adzani wal iqamah." Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika iqamah dikumandangkan sementara Anda sedang sholat sunnah dan tidak memungkinkan untuk segera diselesaikan, maka batalkan sholat sunnah dan bergabunglah di shaf untuk melaksanakan sholat wajib. Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatis sholatu fala sholata illa al-maktubah." Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim. Keempat, pastikan semua yang telah Anda sibukkan karena kita butuh ketika sholat. Di antaranya dengan mematikan Nabi SAW bersabda, "Inna bis sholati la syughla." Sesungguhnya dalam sholat sudah banyak kesibukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang sholat dia disibukkan dengan bacaan sholat dan gerakan-gerakannya. Karena itu, jangan sampai kesibukan dalam sholat tersebut ditambah lagi dengan kesibukan yang tidak bermanfaat. Kelima, apabila Anda mendengar bunyi HP Anda karena lupa mematikannya sebelum sholat, maka segera matikan HP Anda meskipun sedang melaksanakan sholat. Dan gerakan semacam ini tidak membatalkan sholat, karena gerakan ini dibutuhkan. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, dianjurkan menghilangkan segala yang mengganggu orang yang sholat dengan cara apapun, agar dapat menjaga untuk selalu khusyuk. Keenam,
Pastikan shaf sholat rapat dan lurus. Merapatkan dan meluruskan shaf sholat berjamaah hukumnya wajib. Imam bertanggung jawab memerintahkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak pernah lupa mengingatkan para sahabat akan hal ini setiap sholat jamaah, karena lurus dan rapatnya shaf merupakan salah satu tonggak kesempurnaan sholat jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan para sahabat, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah." Luruskan shaf kalian, karena meluruskan shaf bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga memerintahkan agar jamaah merapatkan shaf dan tidak meninggalkan celah dalam shaf, karena adanya celah akan ditempati setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqimus sufufa wa hadu bainal manakibi wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wala tadaru furujatin lisyaitan." Luruskan shaf, rapatkan pundak dan tutup celah. Perlunak pundak kalian untuk saudaranya dan jangan tinggalkan celah untuk setan. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketujuh, ikuti semua gerakan imam. Tidak boleh mendahului atau terlalu telat dari gerakan imam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, imam ditunjuk untuk diikuti makmum. Karena itu, janganlah menyelisihi imam. Apabila dia ruku', maka ruku'lah. Apabila dia iktidal, ucapkan Rabbana lakal hamd. Dan apabila sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman keras bagi orang yang mendahului gerakan imam. Beliau bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alallahu suratahu surata himarin." Tidak takutkah kalian ketika kalian mengangkat kepala bangkit sebelum imam, maka akan Allah jadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau bentuknya seperti bentuk keledai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, apabila imam lupa gerakan sholat, makmum dianjurkan mengingatkannya dengan membaca Subhanallah bagi laki-laki dan menepukkan tangan bagi wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ana basyarun mithlukum, ansa kama tansaun, fa idza nasitu fadzakkiruni." Saya hanyalah manusia biasa seperti kalian. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila saya lupa, ingatkanlah saya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah." Siapa yang mengalami sesuatu dalam sholatnya, hendaknya dia mengucapkan subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita dimudahkan untuk selalu istiqomah dalam menjalankannya. Nah, anak-anak kami, demikian tadi materi pelaksanaan sholat jamaah yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Mudah-mudahan dari materi yang sudah Bapak pilihkan itu bisa kita ambil beberapa manfaat kepada kita, juga sekaligus kita amalkan. Ada beberapa poin yang ingin Bapak perjelas tadi yang disampaikan oleh video tadi, ya, video panduan itu. Yang pertama, poin beberapa tadi Bapak tidak ingat itu, jika ada imam yang lupa, nah saya lihat tadi ya. Jika ada imam yang lupa
bacaan sholatnya, mungkin itu bacaan Fatihahnya mungkin dia terlangkahi, bisa saja nggak konsen. Mungkin jumlah rakaatnya yang nggak benar, berlebihan atau kurang bahkan, atau mungkin jumlah sujudnya yang bertambah atau kurang, seperti itu. Ada cara, ada tuntunan yang harus kita ikuti untuk meluruskan itu. Ada yang tahu yang terlalu? Jika misalnya seorang imam lupa jumlah rakaat, apa yang kita lakukan? Makmum yang di belakang itu apa yang bisa dilakukannya untuk mengingatkan si imam? Apa yang dikatakan? Misalnya harusnya jumlah rakaat sholat subuh itu kan 2 rakaat, tapi si imam udah pada rakaat kedua dia mau berdiri lagi, dia menuju rakaat ketiga, padahal itu hanya 2 rakaat. Apa yang dilakukan oleh si makmum? Si makmum mengucapkan apa? Subhanallah. Kalau si makmum mengucapkan subhanallah di belakang imam pasti sudah mengerti apa kesalahan saya. Oh iya, udah lebih. Pasti begitu pikiran imam. Kita kan hanya ingatkan itu dari belakang. Enggak juga dia berdiri juga dia tidak duduk. Ya itu subhanallah. Masih berdiri juga imamnya, mungkin dia lupa apa ini, ragu-ragu dia kan begitu. Sampai dia duduk, kita tetap memanggil dengan subhanallah, subhanallah. Maka sampai si imam itu kembali duduk dan lanjutkan sholat tasyahud dan seterusnya. Nah, dari video yang Bapak suguhkan itu ada enggak sebelum kita masuk ke materi kelompok? Karena materi nanti akan Bapak minta kalian untuk membahasnya, untuk membicarakannya secara berkelompok. Walaupun kita hanya sedikit orangnya, tapi kita akan coba, walaupun hanya 4 orang, 5 orang kita ini, ya kita hanya coba membawa ke kelompok. Satu kelompok itu kan bisanya 2 orang, ya 3 orang kan tidak harus orang ya. 2 orang pun kan bisa kelompok juga namanya. Sebelum kita masuk ke itu, ada enggak di antara kalian yang ingin bertanya tentang video atau seputar materi sholat berjamaah ini? Ada kira-kira yang ingin bertanya? Silakan. Ya silakan. Siapa? Sebutkan namanya. Kalau pertanyaan itu sebutkan namanya. Nama saya Ramadhan Ramil. Pak, saya ada bertanya. Kalau makmumnya cuma anak laki-laki yang masih kecil, apa wanita bisa imam? Bapak kurang jelas mendengarkannya pada pertanyaannya, coba diulangi. Kalau makmumnya cuma anak kecil laki-laki yang masih kecil, apakah wanita bisa jadi imam? Kalau pertanyaan begini ya, jika makmumnya hanya seorang laki-laki yang belum balik, ya, kemudian ada lagi perempuan ya, perempuan sebagai makmum, bolehkah dia menjadi imam? Itu pertanyaannya ya. Nah, jika dalam sholat ya, yang berhak menjadi imam itu jika ada laki-laki dan ada perempuan dalam jemaah itu, maka yang boleh menjadi imam itu hanya laki-laki yang dewasa dalam hal ini balik, ya balik. Jadi yang boleh menjadi imam itu jika sholat jamaah itu, jika dia jenis kelaminnya perempuan, hanyalah jika makmumnya itu juga hanya sesama perempuan. Jadi kalau si perempuannya itu misalnya dia lebih tua, lebih apa, atau lebih pintar dia daripada ada laki-laki di depan sana misalnya, ya, tidak boleh perempuan menjadi imamnya, tetap harus laki-laki. Kecuali dalam jamaah itu
hanya laki-laki, hanya perempuan saja, ya, hanya perempuan saja yang menjadi jamaahnya, bolehlah perempuan menjadi imamnya. Kalau dia campur, dia harus laki-laki yang menjadi imamnya. Dalam kasus yang kamu bilang tadi, bagaimana kalau laki-lakinya itu belum balik? Ya kan gitu ya. Bagaimana belum balik? Dalam hal ini boleh dia itu kan si laki-laki yang kita kan masih kecilnya itu belum bisa, ya. Memang harusnya berarti dia belum bisa, dia belum berhak untuk menjadi imam. Dalam hal itu boleh tergantung situasi. Ada lagi yang kira-kira yang ingin bertanya? Ada pertanyaan lain? Atau dipahami semuanya? Sudah dipahami? Ada lagi dari materi yang sudah kita pelajari tadi, sudah dengar tadi, yang belum dipahami atau ada yang ingin tanyakan? Silakan. Sebelum kita masuk ke diskusi, silakan. Ini ada? Ya, silakan. Bagaimana caranya kalau tidak datang sholat berjamaah? Coba diulangi. Bagaimana Pak caranya kalau tidak datang sholat berjamaah? Bagaimana caranya jika telat berarti terlambat gitu ya? Terlambat berjamaah, Allah udah azan, dia itu masih baru berangkat dari rumah, sampai di depan masjid imamnya sudah berdiri, kan begitu. Kemudian masih berwudhu lagi kan, sehingga si kita ini masuk ke masjid, ya dalam masjid sudah pada rakaat kedua orang itu kan, sudah pada rakaat kedua. Maka dalam hal yang seperti ini, ya ini yang dinamakan dengan masbuk, ya. Masbuk itu artinya jamaah atau orang yang ingin berjamaah tetapi datang terlambat, itu yang masbuk. Masbuk itu ada cara-caranya, ya. Masbuk itu ada caranya. Jika ini apa namanya ya? Patokannya, ya, patokannya. Jika si masbuk, maksudnya orang yang datang terlambat itu, ya, masih sempat ikut ruku pada rakaat tertentu, ya. Jika saya bapak ulangi ya, jika si masbuk itu masih sempat ikut ruku pada rakaat tertentu, maka si masbuk itu masih dihitung ikut satu rakaat pada rakaat tersebut. Contoh, pada sholat subuh, pada rakaat kedua, rakaat pertama sudah selesai ya, rakaat kedua dia masuk. Tetapi yang si masbuk tadi masih ikut, masih sempat dia ikut sujud, ruku, masih sempat dia ikut ruku, maka berarti dia itu masih dihitung oleh Allah ikut sholat berjamaah, ya. Nanti setelah imamnya memberi salam kanan dan kiri, dia berdiri kembali menyempurnakan ketinggalan satu rakaat lagi, satu rakaat lagi. Berarti karena sholat subuh itu 2 rakaat, tadi dia sempat ikut ruku, ya, ruku, maka begitu si imam salam, si masbuk tadi langsung berdiri, ya, menyempurnakan ketinggalan rakaatnya. Demikian juga sholat yang lain. Jadi misalnya sholat Isya misalnya, ya, sholat Isya, dia si masbuk sempat ikut membaca Fatihah. Ya, saat imam membaca Fatihah, si masbuk masih ikut mendengarkannya. Alhamdulillahirabbil alamin, kata si imam. Pada rakaat kedua dia masih sempat mendengarkannya, masih ikut dia, ya. Berarti
dia itu kalau Isya misalnya rakaat kedua dia ikut, berarti yang tinggal berapa rakaat? Cuma satu kan, hanya rakaat pertama yang dia tidak ikut. Nanti ketika ketika memberi salam, dia akan kembali menyempurnakan bilangan rakaatnya. Bisa dipahami? Begitu caranya ya, begitu caranya. Jadi kalau dia ibu laki-laki seperti itu ya, kalau dia makmumnya laki-laki, gimana kalau makmumnya perempuan? Gimana pula? Ayo gimana? Kalau makmumnya perempuan, apakah mengucapkan subhanallah juga? Tidak ya. Untuk perempuan, jika perempuan makmumnya dan ingin mengkoreksi imamnya kesalahannya, maka cukup dengan bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Kalau jamaah perempuan bertepuk tangan, maka itu maknanya ada kesalahan pada imam. Kalau makmum laki-laki mengucapkan subhanallah, itu maknanya ada kesalahan pada imam. Imam pasti tahu. Sang imam pasti tahu itu. Nah, barangkali itu sekitar tambahan aja ya. Sekitar Bapak tambahkan aja tadi itu dari video ya. Kemudian bahwa dari hasil video ini ya, Bapak inginkan kalian itu berdiskusi ya. Bapak inginkan kalian itu mendiskusikannya, karena kebetulan kalian itu hanya cuman hanya dua meja, dua baris meja, biar tidak usah lagi menggeser-geser mejanya. Bapak buat hanya 2 kelompok aja ya. Nanti kalian nanti menentukan siapa kalian ketuanya, siapa yang moderasinya. Ya. Nanti ya, kemudian kalian diskusikan ya, diskusikan. Kemudian kan udah kalian pada saat pada saat menonton video tadi kan udah ada catatan-catatan kecil yang dibuat kan, catatan-catatan kecil yang kurang dipahami dan lain sebagainya. Nah, itu kan diskusikan. Nanti hasil diskusi kalian itu dibacakan oleh salah seorang dari kalian. Tidak harus ketua, ya, tidak harus ketua. Ya, bisa kira-kira? Bisa kira-kira kalian laksanakan itu? Bisa? Loh, kok tidak menjawab? Nah, jadi sekarang Bapak berikan waktunya kalian untuk berdiskusi. Untuk berdiskusi ini agak dirapatkan aja dirapatkan aja mejanya ya. Dirapatkan aja mejanya sedikit mejanya. Sambil kalian berdiskusi, sambil Bapak putar lagi nih ya, lambat ya. Coba Bapak putar lagi. Bapak putar ulang ya. Bapak putar ulang, kemudian satu udah, siap. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab-adab dalam rekan sholat. Makmum dianjurkan mengingatkannya dengan membaca Subhanallah bagi laki-laki dan menepukkan tangan bagi wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ana basyarun mithlukum." Bagaimana? Sudah ada hasilnya? Biar kita masuk ke berikutnya.
dibacakan ya, didiskusikan, nanti kita suruh membacakannya ya. Apa hasil diskusi kalian? Baik, setelah kita dengarkan tadi video yang telah Bapak putarkan, kemudian Bapak berikan kesempatan sama kalian untuk mendiskusikannya. Apakah kalian sudah siap mendiskusikannya? Sudah? Sudah? Didiskusikannya, sudah ada kesimpulannya ya. Nah, boleh kalian salah satu kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok yang paling belakang. Silakan. Silakan. Kesimpulan yang kami temukan adalah adab-adab sholat berjamaah. Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, apabila kalian masuk masjid, lakukan sholat 2 rakaat sebelum sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tiga, apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat selain sholat wajib. Luruskan syaf kalian karena meluruskan syaf sholat adalah bagian kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Muslim. Hanya itu yang bisa kita sebutkan dari video itu? Iya, Pak. Hanya itu. Oke, terima kasih. Ya. Sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok kedua ya, yang di depan untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Kesimpulan yang kami dapat dari video tadi adalah adab salat berjamaah. 1. Salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Apabila kalian masuk masjid sesudah wudu, utamakan sholat 2 rakaat. 3. Apabila imam lalai dengan surah atau rakaat, makmum bisa menunggunya dengan cara lelaki mengucapkan subhanallah, perempuan menggerakkan tangannya dengan cara menepukkan tangan. Itu kesimpulannya ya. Baik, terima kasih. Itu hanya karena kebetulan kalian hanya 2 kelompok aja, maka kedua kelompoknya sudah menyampaikan hasil pendapatnya, hasil diskusinya atas materi yang Bapak sudah tadi. Nah, kemudian sebelum kita melanjutkan ke sesi yang lain, sesi kesimpulannya, apakah kalian masih punya pertanyaan yang ingin kita bicarakan? Apakah masih ada yang ingin kalian tanyakan ke Bapak tentang materi yang tadi? Ada yang masih kurang dipahami kira-kira? Ada? Coba kalau ada tangan ya, biar kita coba memberikan jawabannya. Ada? Gak ada? Pas. Oke, selesai. Berarti Bapak anggaplah ya, Bapak anggap kalau materi yang Bapak suguhkan tadi kalian sudah pahami itu ya, kalian sudah mengerti itu. Namun untuk mengukur ya, untuk mengukur sampai sedalam mana kalian pahami tentang materi yang Bapak sampaikan tadi, Bapak sudah menyiapkan di sini beberapa pertanyaan ya. Ini nanti pertanyaan ini Bapak berikan di akhir acara nanti, di akhir kelas ini ya. Nanti jawaban daripada pertanyaan ini akan Bapak tagih pada pertemuan berikutnya ya. Bapak tagih pada pertemuan berikut. Nanti ini soalnya ini bisa kalian bawa ke rumah, udah nanti di rumah kamu jawab ya, kamu ingat-ingat materinya di sini ya, materinya. Kemudian
kalian kumpulkan ya, buat namanya si Anu kan seperti biasalah ya, buat namanya kelasnya kelas 7A atau 7B ya, 7C namanya seperti itu ya, awal sebelum pembelajaran minggu depan kita mulai dikumpulkan, bisa ya. Nah ini Bapak berikan ya, coba di meja satu ya, nanti lembar pertanyaan ini akan kalian jawab. Nih kawannya, kawannya yang ini lagi ngapal juga. Udah berapa? Satu lagi kurang. Oke. Barangkali untuk untuk sekedar mengingatkan ya, minggu depan topik yang akan kita bicarakan adalah seputar makanan dan minuman yang halal. Itu minggu depan ya. Minggu depan yang kita bicarakan adalah seputar makanan dan minuman yang halal. Ya, barangkali demikian, karena waktu sudah mau selesai, tinggal sekitar 10 menit lagi saya lihat. Barangkali kita tutup aja pembelajaran kita ini kembali seperti di awal tadi ya. Kalau di awal tadi kita tutup, kita buka pembelajaran ini dengan doa, maka di akhir juga akan kita tutup dengan doa. Ada di antara kalian yang bersedia untuk membacakan doa? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkailah ilmu yang kami dapat hari ini dan berikan pada kami kekuatan untuk mengamalkannya. Amin. Wah, doa yang pendek ya. Doa yang pendek, doa yang sangat singkat, mudah-mudahan ya. Barangkali demikianlah pertemuan kita ini ya. Ya, Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan Bapak mungkin pada penyampaian tadi ada yang kurang berkenan. Bapak mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada kalian semuanya ya. Semoga kita semua nanti ya, kembali ke rumah dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Sehat dan tetap semangat. Kemudian jangan lupa selalulah membantu orang tua dengan ikhlas. Jangan seolah-olah merasa tertekan. Berkat demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.